Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana. Saya adalah mahasantri dari Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama Kabupaten Bekasi, ahli fikih berbasis teknologi angkatan ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab Aqsamul Kalam, khususnya di bab Amar dan Nahi sebagai salah satu tugas kuliah. Di sini bisa kita lihat ya, saya akan mengambil rujukan dari kitab Matan Warokot. Di sini saya mengambil kitab rujukan Matan Warokot dari Maktabah Syamil. Di situ bisa kita lihat keterangan tentang al-am. Al-amru wal amru isti'ada'ul fi'li bil qawli biman huwa dunahu ala sabilil wujub. Wasigatuhu if'al wa hiya indal itlaqi wa tajarrudi 'anil qarinati tuhmalu alaihi ila ma dalla dalilu ala anna al-murada minhu an-nadbu aw al-ibaha wa la taqtadi qarara ala sahih illa ma dalla dalilu ala qasdi taqrar wa la taqtadi al-fawra wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima lam yatim wal fi'li illa bih kal amri bis salah fa innahu amrun bit taharah al mu'addiyatu ilaiha wa iza fa'ala yuraja al ma'mura anil ahdath. Sini bisa dari keterangan yang didapat dari kitab Warokot bisa kita lihat bahwa al-amru atau kalam amar perintah ini adalah permintaan untuk melakukan suatu perbuatan dengan ucapan dari seseorang yang lebih tinggi kedudukannya kepada seseorang yang lebih rendah dengan cara menunjukkan kewajiban atau keharusan. Jadi hukum asal amr ini al-amru yaqtadi lil wujub. Bentuk lafaz perintah atau sigot if'al itu dilakukan secara mutlak, maka hukum asalnya adalah wajib, kecuali apabila ada korinah yang menunjukkan atau indikasi tambahan menunjukkan bahwa yang dimaksud dari perintah ini menunjukkannya kepada makna yang lain seperti makna amnadbu atau anjuran, kemudian awil ibahah atau suatu kebolehan, maka itu bisa berubah apabila ada korinah atau indikasi tambahan. Kemudian amar ini tidak menunjukkan kepada pengulangan atau tidak menunjukkan kepada takror seperti yang dijelaskan di kitab Warokat ini, kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada maksud pengulangan tersebut. Kemudian amar ini juga tidak mengindikasikan kepada faur atau melakukan perintah itu secara segera ketika itu juga, kecuali ada dalil yang menuntut segera dilakukan saat itu juga. Jadi perintah ini mewujudkan suatu perbuatan, berarti perintah terhadap perbuatan itu sendiri. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa definisi amar ini adalah permintaan dari seseorang yang lebih tinggi kepada seseorang yang lebih rendah untuk melakukan sesuatu yang hukum asalnya itu wajib, kecuali ada korina yang mungkin merubah maknanya yang awalnya dari wajib menjadi an-nadbu anjuran atau ibahah suatu kebolehan. Kemudian tadi ada takror pengulangan. Jadi perintah ini tidak menuntut kepada pengulangan kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada pengulangan itu tersendiri. Contoh, Allah memerintahkan aqimus sholat, maka cukup sekali kita melaksanakan sholat untuk keluar dari tanggung jawab perintah melaksanakan sholat. Kemudian baru ada dalil yang menunjukkan kepada pengulangan, maka itu wajib dilakukan secara pengulang. Kemudian tadi ada faur ya. Faur itu perintah tidak harus dilakukan secara otomatis saat itu juga. Contoh perintah untuk haji, maka perintah untuk haji ini tidak harus dilakukan saat itu juga ketika ada perintah itu turun. Perintah haji kan dilakukan ketika kita sudah mampu, gitu seperti itu contohnya. Kemudian ada wasailnya, sarananya gitu, wasilahnya. Jika ada sesuatu perbuatan yang diwajibkan, maka sarana tertentu untuk mengantarkan itu juga wajib. Contoh, wajibnya sholat, maka sebelum sholat ada wudhu, maka wudhu itu juga wajib untuk melakukan sholat tersebut. Jadi apabila kita wajib sholat tetapi kita tidak melaksanakan wudhu, maka sholat itu tidak sah, seperti itu. Kemudian keluar dari tanggungan, lepas tanggungan, anil ohdah tadi disebutkan.
perintah ini cukup sekali dilakukan. Apabila kita sudah melakukan, maka tidak ada lagi kewajiban kita ini sudah gugur seperti itu. Oke, kita lanjut kepada bab nahyi. Di sini dijelaskan bahwa an-nahyu wan-nahyu istida'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil istilzam wa sigatuhu la taf'al wa huwa yaqtadi tahrim indal itlaq wa tajarrudi 'anil qarinah illa ma dalla dalilu ala anna al-muradu minhu al-karaha wa yaqtadi fawra tarki wa takrara fi jami'il azminah li'anna tarqa amrun adamiyyun yastamiru bi istimarin al-azminah wa nahyu 'an syai'i nahyun 'an wasaili al-mufida 'alaih. Di sini dijelaskan bahwa nahyi atau larangan ini adalah permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan ucapan sebuah larangan dari seseorang yang kedudukannya lebih tinggi kepada seseorang yang kedudukannya lebih rendah, yang mengindikasikan kepada keharusan meninggalkan atau pengharaman di dalamnya. Contoh wasigotuhul la taf'al kan tadi dijelaskan janganlah engkau lakukan. Nah, apabila dihukumi secara mutlak, nah ini hukum asalnya adalah haram kecuali ada korina atau indikasi tambahan yang menunjukkan berubahnya kepada sesuatu kemakruhan tadi itu tersebut ya, bisa dijelaskan. Contoh bisa kita tarik kesimpulan bahwa definisi an-nahyi ini berarti adalah sebuah larangan yang sifatnya itu haram. An-nahyu yaqtadi ditahrim, larangan menunjukkan kepada keharaman kecuali tadi ada qarinah yang memalingkan maknanya, berubah maknanya yang tadinya haram, contohnya bisa berubah jadi makruh seperti wala berubah menjadi makruh tadi seperti itu kan. Nah, di sini saya sudah menaruh ya perubahan-perubahan hukum asal amar dan nahi yang tadinya dari wajib dan haram bisa berubah menjadi ke berbagai makna. Sini dijelaskan ya. Nah, bisa dilihat perintah, makna perintah. Hukum asal dari amr ini kan wajib. Nah, hukum asal perintah contohnya aqimus shalah. Kemudian amar ini juga bisa berubah menjadi an-nadbu asal sunnah. Ada dalil atau qarinah yang menunjukkan anjuran, bukan kewajiban. Contoh, fa iza huliltum fastadu. Apabila kalian telah bertahalul, maka kalian berbululah. Ini bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah keanjuran. Kemudian ada ibahah atau boleh. Qarinah yang menunjukkan kebolehan. Fil ard, maka kamu berkelana lah di bumi ini. Ini bukan sebuah keharusan dan juga bukan sebuah keanjuran, hanya sebuah kebolehan, boleh dilakukan seperti itu. Kemudian ada tahdid, ancaman, bermakna ancaman bukan perintah sungguhan gitu. Kemudian ada tasbiyah, pernyataan sama saja menunjukkan tidak ada perbedaan mau dilakuin kayak atau enggak dilakuin. Contoh isbaru wala tasbiru. Kemudian ada irsyad atau petunjuk adab. Jadi perintahnya ini untuk bimbingan bukan kewajiban syar'i. Contoh tadi istasadu syahidaini min rijalikum. Kemudian yang terakhir ada iltimas, doa atau tamanni. Keterangan ini itu dari pihak yang setara atau lebih rendah. Contoh ya kalimat Rabbana atina fid dunya dan yang lain lah. Kemudian ini perubahan makna larangan karena korina. Tadi di sini ada tahrim, haram. Hukum asalnya apa? Nahyi ini larangan, haram. Contoh, wala taqtulu anfusakum. Kemudian karohah atau makruh. Ada dalil yang memalingkan dari haram menjadi makruh. Di sini sudah dijelaskan ya. Kemudian ada irsyad, bimbingan untuk adab atau etika. Jadi larangannya ini sifatnya untuk memberi petunjuk, untuk ngasih tahu, untuk mendidik seperti itu. Kemudian ada ta'dib, sopan santun, larangan untuk yang sifatnya seperti tadi, didik. Kemudian yang terakhir ada tahdid wa tahkir. Itu untuk menunjukkan ancaman penghinaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.